Halo pejuang SNBT tahun 2024, balik lagi bersama channel JQ Math. Sebelumnya, di video-video sebelumnya kita telah membahas banyak soal penalaran matematika yang terupdate. Dan di saat ini kita akan bahas soal pengetahuan kuantitatif. Karena ada beberapa teman kalian yang komentar ya, jadi request kalau bisa bahas untuk pengetahuan kuantitatifnya juga Kak. Jadi untuk saat ini Kak akan membahas soal update untuk pengetahuan kuantitatif tahun 2024. Kira-kira di sini yang akan kita bahas untuk pengetahuan kuantitatif kali ini, di sini kurang lebih ada 35 soal ya teman-teman ya di sini yang telah jadikan PDF ya. Totalnya kurang lebih ada 35 soal teman-teman. Ini bisa teman-teman bisa lihat sekilas ya. Nanti kita bahas secara bertahap ya teman-teman ya. Di sini totalnya ada 35 soal. Jadi untuk 35 soal ini nanti kita bahas secara bertahap, nggak bisa sekaligus ya teman-teman ya. Ada 35 soal di sini. Nanti setelah pembahasan pengetahuan kuantitatif, kita balik lagi ke pembahasan penalaran umum. Oke, teman-teman, kita langsung saja ya masuk ke pembahasan soal pengetahuan kuantitatif SNBT 2024. Kita masuk dari soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, ini materinya adalah fungsi komposisi ya teman-teman ya. Sebenarnya untuk soal nomor satu ini konsepnya cukup mudah ya teman-teman ya. Kenapa cukup mudah? Karena di sini Kak hanya menggunakan konsep. Di mana biasanya kalau Kak ngejar ya biasanya ada dua cara nih. Cara real dan cara variabel. Kalau real bisa gunakan sama dengan ke bawah dan variabel itu bisa gunakan cara yang biasa. Oke, di sini kebetulan ada inverse ya. Untuk inverse ini kita gunakan konsep yang ini ya teman-teman ya. FA sama dengan B, maka F inverse B sama dengan A. Jadi nilai dalamnya hanya kita tukar aja ya teman-teman ya. Oke, berarti kita perhatikan FOG definisinya itu adalah F di dalamnya ada fungsi GX ya. Di mana fungsi GX-nya telah diketahui yaitu 2X plus 1 sama dengan 3X ditambah dengan 4. Selanjutnya, karena diketahui di sini adalah fungsi inverse ini kita ubah menjadi fungsi biasa ya. Dengan cara konsep yang di atas ini ya teman-teman, kita tukar. Berarti ini F3R ya. B-nya itu 3R, ini sama dengan 25. Kita tukar teman-teman. Setelah itu kita bisa gunakan konsep sama dengan ke bawah nih teman-teman ya. Konsep sama dengan ke bawah, ini kita perhatikan fungsi mana yang lebih sederhana. Ternyata fungsi ini dulu ya, lebih sederhananya ya yaitu 3X ditambah dengan 4 sama dengan 25. 3X, 4 pindah ruas ke kanan itu dikurang ya, 25 kurang 4, 21. Maka didapatkan hasilnya X-nya itu adalah 21 dibagi 3, hasilnya adalah 7. Gimana teman-teman? Untuk yang penjelasan ini bisa dipahami ya. Selanjutnya, karena X-nya telah didapatkan, kita masuk yang di kirinya nih. Di mana di sini 2X ditambah 1 sama dengan 3R. X-nya itu adalah 7. Berarti X ini kita ganti dengan 7. 2 kali 7 itu 14. Ditambah 1 itu 15 sama dengan 3R. R-nya itu sama dengan 15 dibagi 3 hasilnya sama dengan 5. Pertanyaannya adalah R ditambah 1 berarti 5 tambah 1 hasilnya adalah 6. Dan jawaban yang benar untuk soal nomor 1 yaitu yang C teman-teman ya. Cukup mudah ya untuk soal nomor 1 ya. Ini kurang lebih bisa nggak nyampe 1 menit ya. 30 detik sebenarnya selesai jika teman-teman tahu konsepnya. Kita lanjut ke soal yang kedua ya teman-teman ya. Kalau nggak salah ini soal yang kedua ini pada hari kedua apa hari yang ketiga ya teman-teman keluar ya. Untuk soal nomor 2 ini kebetulan satu bacaan yang sama kayak tipe penalaran matematika ya, di mana satu kalimat atau biasa satu bacaan ya. Kalau di sini satu gambar yang diketahui ini menjadi dua pertanyaan ya teman-teman ya. Oke, kita coba bahas untuk soal sekalian ya di sini ya, soal nomor 2 dan 3.
Sebelum menjawab soal nomor 2 dan 3, kita identifikasi dulu ya dari gambar ya. Untuk menentukan nilai C itu berapa sih nilai C-nya? Oke, teman-teman perhatikan di sini. Ini adalah X, ini adalah Y. Berarti di sini ini X, Y, Y-nya juga diketahui ya sama ya, yaitu 5. Karena di sini merupakan garis lurus ya di sini ya. Berarti Y-nya 5. Selanjutnya, teman-teman perhatikan. Di sini, jika kita buat garis seperti ini X-nya ya, ukuran X-nya kan di sini 1 ya. X-nya 1. Di sini X-nya yang di bawah itu adalah 5 ya. 1 dan 5 itu selisihnya adalah 4, maka di sini juga 4 teman-teman. Bisa ya teman-teman ya. Selanjutnya, selanjutnya dari sini, ini kan 1 ya teman-teman ya. Dari sini ke 0, ini 0 ya, ini 0. Ini selisihnya juga 1, berarti di sini 1. Begitu juga di sini 1 ya teman-teman ya, artinya di sini 1. Sehingga untuk nilai X-nya di sini kita tinggal jumlahkan. 1 ditambah 4 ditambah 1 itu hasilnya adalah 6. Sehingga untuk titik C-nya di sini adalah 6. Maka pertanyaan nomor 2 di sini adalah M-nya adalah 6, N-nya adalah 5 untuk titik C. Maka di sini 2 dikali dengan 6 ditambah dengan 5, 2 kali 6 ditambah 5 hasilnya adalah 17. Dan jawaban yang benar adalah yang D, teman-teman. Gimana, teman-teman? Cukup mudah ya untuk soal nomor 2 ya. Selanjutnya, kita masuk ke soal nomor 3 ya, teman-teman. Untuk nomor 3, di sini teman-teman bisa perhatikan ya, teman-teman ya. Pertanyaannya adalah luas, di mana untuk luas ini bangun apa nih? Trapesium ya, teman-teman ya. Luasnya itu sama dengan 1/2 sisi sejajar dijumlahkan dikalikan dengan tinggi. Maka luas sama dengan 1/2. Ini sisi sejajarnya ini 4 dan di sini 6 ya teman-teman ya. 6 berarti sini 6 ditambah dengan 4. Dikali tingginya, teman-teman bisa perhatikan tingginya. Di sini Y-nya 5, Y-nya di bawah itu 1. 5 dan 1 ini selisihnya 4, berarti sini tingginya itu adalah 4 ya teman-teman ya. Berarti dikalikan dengan 4. Ini bisa kita bagi 4 dan 2, ini 2. 6 ditambah 4 itu hasilnya 10, dikali 2 hasilnya 20. Dan jawaban untuk soal nomor 3 yaitu yang D, teman-teman. Gimana teman-teman? Cukup mudah ya untuk soal nomor 2 dan 3, teman-teman. Oke, kita langsung saja masuk ke soal yang keempat nih, teman-teman. Untuk soal yang keempat, ini materinya adalah materi eksponensial ya, teman-teman. Oke, untuk soal nomor 4, kita coba kerjakan di sini. Kita sederhanakan terlebih dahulu. Ini adalah 15 dan 3, ini bisa langsung kita bagi ya. Ini 5, berarti di sini hasil sisanya adalah 5 X kuadrat Y min 2 dibagi dengan X pangkat 3/2 Y pangkat min 2/2. Kenapa bentuknya seperti ini? Karena ingat konsep ya teman-teman ya. Akar dari A pangkat X itu sama dengan A pangkat X/2. Karena nilai di depan di luar akar ini adalah 2 ya. Sehingga di sini harusnya 2. Untuk itu di sini X pangkat 3/2, Y pangkat min 2/2. Selanjutnya 5 dikali X pangkat 2. Ingat sifat pembagian. A pangkat X dibagi dengan A pangkat Y itu artinya dikurang ya. Berarti dikurangi dengan 3/2. Y pangkat min 2 dikurangi dengan min 2 bagi 2. Ini min 1 ya. Berarti ini min 1. Ini sama dengan 5X 2 dikurang 3/2. Ini kita kalikan ya. 2 kali 2, 4. Dikurang 3 itu 1 ya. Berarti di sini adalah 1/2. Ini min 2, min kali min itu plus, min 2 tambah 1 itu artinya min 1. Sehingga ini sama dengan 5X pangkat 1/2 itu adalah akar X, Y pangkat negatif itu artinya 1/Y pangkat 1. Karena sifat ya, A pangkat min X sama dengan 1/Y.
A pangkat X. Sehingga dari sini kita sederhanakan 5 kali akar dari X itu nilainya 16 dikalikan dengan Y ya, seper Y berarti 1/5. 5-nya bisa dicoret, akar dari 16 itu adalah 4. Jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah 4 juga ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 5 nih. Nggak berasa udah soal nomor 5 ya. Untuk soal nomor 5 di sini tipe P dan Q ya, perbandingan P dan Q. Untuk materinya di sini adalah materi fungsi kuadrat ya. Kita baca soalnya baik-baik di sini. Diketahui di sini fx-nya sama dengan 3x kuadrat ditambah bx dikurang 7. Untuk x itu bagian dari bilangan real. Mempunyai sumbu simetri x sama dengan 10/3. Tentukan F0, F1, min 30. Untuk mengerjakan soal ini, kita akan mencari nilai dari B. Untuk menentukan nilai dari B, kita gunakan konsep dari sumbu simetri ya. Sumbu simetri itu konsepnya adalah min B per 2A, di mana nilainya diketahui yaitu 10/3. Selanjutnya, kita tentukan nilai A dan B. Ingat, A itu koefisien dari X kuadrat, B itu koefisien dari X ya, C itu adalah konstantanya. Maka di sini min, kebetulan B-nya adalah B juga ya, per 2 dikali A-nya 3 sama dengan 10/3. 3-nya bisa kita langsung coret ya, karena ini sejajar, jadi bisa langsung dibagi. Ini tinggal kita kali silang. Min B sama dengan 20, karena ini 2 dikali 10 ya. B-nya sama dengan min 20. Maka didapatkan untuk Fx itu sama dengan 3x kuadrat min 20x min 7. Kita tentukan pertama mulai dari F0 ya teman-teman. Berarti x-nya kita ganti 0. 3 dikali 0 kuadrat dikurangi 20 kali 0 dikurang 7. Hasilnya itu adalah min 7. Berarti sini min 7 ya untuk F0-nya. Selanjutnya untuk F1 itu adalah 3 dikali 1 kuadrat dikurangi dengan 20 dikalikan dengan 1 dikurangi 7. Hasilnya di sini adalah 3 min 20 min 7 ya. Min 20 min 7 itu min 27 ditambah 3 itu min 24. Berarti sini min 24 di mana min 7 ataupun min 24 nilainya itu lebih besar dari min 30. Sehingga untuk soal nomor 5 ini jawabannya adalah kuantitas P lebih besar daripada kuantitas Q. Gimana teman-teman? Cukup mudah ya. Untuk soal nomor 5 ini hanya menentukan eh, nilai dari B. Setelah itu kita substitusi nilai-nilainya di sini. Oke teman-teman, untuk kali ini sekian dulu ya pembahasan video kita kali ini. Nanti kita akan upload lagi secepatnya untuk video-video nomor-nomor selanjutnya ya, baik dari nomor 6 sampai dengan nomor 35. Untuk itu tetap pantau ya channel JQMath agar selalu mendapatkan updatean terbaru untuk persiapan teman-teman mengikuti ujian SNBT nanti ya teman-teman ya. Semoga eh, apa yang dicita-citakan bisa terwujud ya teman-teman dan mendapatkan kampus impian. Untuk kali ini sekian ya teman-teman ya.